Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asegaf dari D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan NRP 0918040017. Di video kali ini saya akan membuat project yaitu mengendalikan dua buah LED menggunakan board Node MCU ESP8266 melalui web server. Selain mengendalikan LED, di web server tersebut juga terdapat fitur keamanan, yaitu dilengkapi dengan username dan password. Di sini saya sudah menyiapkan untuk programnya, untuk program ke ESP8266 nya. Di sini saya menggunakan pin D1 dan D2 sebagai output LED 1 dan LED 2. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang programnya, di sini terdapat seperti kode atau token. Di sini berisi username dan password yang telah di encode. Jadi untuk step pertama kita membuat token ini terlebih dahulu. Langsung saja kita buka browsernya dan kita buka base64 encode.org. Nah, di website ini pastikan di sini sudah terpilih encode. Lalu kita tuliskan username dan password yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan username GT Project dan dengan password NRP saya yaitu 0918040017. Di sini jangan lupa diberi tanda pemisah berupa titik 2. Setelah kita ketikkan username dan password yang kita inginkan, lalu kita klik encode di sini tanpa merubah peraturan apapun yang ada di sini. Jadi kita menggunakan settingan default dari website yang kita pakai ini. Lalu kita klik encode. Nah, di sini akan muncul kode atau seperti token yang di sini yang berisi username dan password yang telah kita buat tadi. Jadi token ini akan kita copy, kita masukkan ke dalam program Arduino. Di sini ini sebetulnya sudah saya copy ya. Kita paste lagi. Nah, setelah itu di sini kita akan sedikit membahas tentang programnya. Jadi untuk program awal ini adalah program untuk base64 encodingnya. Setelah itu kita masuk ke program web servernya, dan di sini adalah proses atau program untuk menyalakan dan mematikan LED yang terhubung pada pin Node MCU.
Setelah itu di sini adalah program untuk menampilkan atau program tampilan webnya, web yang untuk mengendalikan LED-nya. Dan untuk selanjutnya seperti ini. Setelah kita pastikan program sudah betul dengan cara mengcompile, selanjutnya akan kita upload program ke board NoteMCU. Sebelum mengupload, pastikan dulu di sini boardnya sudah sesuai dan juga COM-nya, karena jika ini tidak sesuai nanti akan gagal dalam proses penguploadan. Kita compile atau bisa juga langsung diupload. Di sini sudah tidak ada kesalahan, lalu kita upload ke boardnya. Remix. Setelah proses penguploadan selesai, kita buka di serial monitor. Di sini kita sesuaikan dulu baud rate yang kita pakai. Di sini kita memakai 115200. Setelah kita buka ini, lalu kita reset board NoteMCU. Di sini ada dua tombol, kita tekan reset. Setelah itu di sini akan muncul IP address dari NoteMCU tersebut, dan IP address ini akan kita gunakan sebagai alamat untuk mengontrol dua LED yang telah kita rakit. Langsung saja kita buka ke websitenya atau ke browser. Di sini kita tuliskan 192.168.1.134. Kita enter. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan username dan juga password atau nama pengguna dan juga sandi. Nama pengguna dan juga sandi di sini yang dimaksud adalah yang telah kita buat tadi, yang telah kita encode di website base64 encoder. Yang kita masukkan tadi adalah GT project untuk username-nya dan juga NRP saya sebagai sandi. Setelah kita inputkan, langsung saja kita klik login. Nah, di sini akan tampil atau keluar tampilan seperti ini, yaitu kendali LED dengan web server ESP8266. Nah, di sini ada keterangan LED 1 dalam kondisi mati, dan di sini berupa button untuk menyalakan LED tersebut. Setelah itu yang kedua juga ada LED 2 dalam kondisi mati, dan di bawahnya ada button untuk menyalakan LED 2. Di sini saya juga akan menampilkan video dari hardware ketika dikontrol. Di sini saya akan mengklik hidupkan.
ketika dihidupkan tadi diklik, maka di sini indikatornya berubah menjadi LED 1 dalam kondisi menyala dan buttonnya menjadi bertuliskan matikan, dan juga di hardware-nya tampak LED 1 sudah aktif atau menyala. Setelah itu saya akan menghidupkan LED 2. Kita tekan di sini. Nah, di sini LED 2 juga hidup, dan di sini keterangan menjadi LED 2 dalam kondisi menyala. Setelah itu saya akan mematikan LED 1. LED 1 mati, dan di sini keterangannya juga akan menjadi kembali seperti semula, yaitu LED 1 dalam kondisi mati. Setelah itu LED 2 akan saya matikan. Di sini juga LED 2 dalam kondisi mati. Untuk wiringnya seperti ini. Jadi saya menggunakan Active Hike untuk mengontrol LED 1 dan LED 2. Pin atau kaki positif dari LED terhubung ke pin D1 dan D2. Sedangkan untuk groundnya dijadikan satu seperti ini dan terhubung ke ground. Saya rasa sekian untuk pembahasan untuk LED. Selanjutnya saya akan membuat kendali relay dengan web server. Nah, untuk relay ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai device atau perangkat, misalnya lampu, televisi, kipas, dan perangkat listrik lainnya, sehingga ketika kita perlu mematikan atau menyalakan device tersebut, tidak perlu menggunakan saklar konvensional lagi. Saya akan merakit relaynya terlebih dahulu, dan juga merubah sedikit programnya untuk penyesuaian terhadap relay. Nah, di sini untuk hardware-nya seperti ini. Saya menggunakan satu buah modul relay dual channel dengan konfigurasi active flow. Jadi perlu ada sedikit perubahan pada programnya. Dan di sini untuk tampilan web servernya sudah saya rubah. Jadi kendali relay dengan web server dengan ESP8266. Jadi untuk indikatornya di sini relay 1 dalam kondisi mati, relay 2 dalam kondisi mati. Seperti itu. Lalu untuk program pada boardnya sendiri yang perlu dirubah adalah ini, yaitu dikarenakan modul relaynya memiliki konfigurasi active flow, sehingga itu perlu dirubah. Untuk yang lainnya masih sama, mungkin ini saja tampilan pada web servernya. Setelah itu langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini akan saya tekan hidupkan untuk relay 1. Maka di sini relay 1 akan hidup. Untuk pinnya juga masih sama yang saya gunakan, D1 dan D2. Lalu saya akan menghidupkan relay 2. Maka relay 2 juga akan hidup, dan saya akan mematikan relay 2. Relay 2 mati, lalu saya akan mematikan relay 1. Relay 1 mati. Untuk rangkaiannya begini, seperti ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.